Halo anak-anak, selamat pagi. Namo Buddhaya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar pada materi keempat, di mana materi tersebut berjudul tentang gerak keseimbangan, kelenturan, kelincahan, kekuatan, dan daya tahan yang berkaitan dengan materi kebugaran jasmani. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa setiap orang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda-beda? Dikarenakan dengan aktivitas yang dilakukan juga berbeda, termasuk dari pola makan dan olahraga yang ia lakukan. Maka dari itu, kekuatan, keseimbangan, kelenturan, kelincahan, dan daya tahan setiap orang berbeda. Oleh karena itu, latihannya pun tetap berbeda. Maka, latihan apa yang sering kamu lakukan guna meningkatkan unsur kondisi fisik tersebut? Apakah kalian mengetahuinya? Namun, sebelum kita membahas lebih jauh berkaitan dengan kebugaran jasmani atau materi hari ini, di sini Bapak akan memperkenalkan kepada kalian bahwa ada yang namanya 10 unsur kebugaran jasmani yang dimiliki oleh kita tentunya. Dan untuk 10 unsur komponen kebugaran jasmani ini, kita dapat melatih agar kedepannya bisa meningkatkan aktivitas dan kegiatan sehari-hari kita dapat terpenuhi dengan baik. Yang pertama, ada yang namanya daya tahan atau endurance. Yang kedua, ada kekuatan otot atau strength. Yang ketiga, ada kecepatan. Yang keempat, ada kelincahan. Yang kelima, ada kelenturan atau flexibility. Yang keenam, ada daya ledak atau explosive power. Yang ketujuh, ada keseimbangan atau balance. Yang kedelapan, ada koordinasi atau coordination. Yang kesembilan, ada reaksi atau reaction. Yang kesepuluh, ada ketepatan atau akurasi. Baik anak-anak, itulah tadi 10 unsur komponen kebugaran jasmani yang kita miliki. Nah anak-anak, dari 10 unsur kebugaran jasmani tersebut, kira-kira selama ini apakah kalian sudah pernah melakukan ke-10 unsur tersebut? Jika belum, maka dari itu di sini kita belajar sama-sama, dan untuk kedepannya ini bisa menambah informasi bahwa kalian harus bisa memenuhi unsur kebugaran jasmani agar tubuh kalian tetap selalu sehat dan bisa memaksimalkan kegiatan dengan baik. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar dengan materi pertama kita, yaitu latihan kekuatan. Latihan kekuatan atau muscle strength adalah kemampuan otot seseorang yang digunakan untuk mengangkat beban saat melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya kalian pada saat mengangkat beban berat, misalkan mengangkat kardus, mengangkat tas, koper, dan barang lainnya. Kemudian peningkatan kekuatan dan daya tahan otot tersebut sangat bermanfaat sekali buat kita tentunya. Salah satunya adalah meningkatkan stamina, melancarkan sirkulasi darah, dan lain-lain. Tentunya sangat berguna dan bermanfaat untuk menunjang aktivitas sehari-hari kita anak-anak. Nah, contoh latihan kekuatan yang bisa kita lakukan adalah push up, pull up, sit up, back up, squat, dan angkat beban. Nah, itu adalah latihan kekuatan untuk meningkatkan kekuatan otot kita tentunya. Dan bagi anak SD atau anak-anak sekolah dasar, beban latihan yang dilakukan tidak seperti orang-orang dewasa. Latihan kekuatan otot untuk meningkatkan kebugaran jasmani pada anak-anak sekolah dasar ini dibuat lebih ringan dan sangat menarik.
sehingga anak-anak gembira pada saat melakukannya. Contohnya ada permainan saling dorong untuk meningkatkan latihan kekuatan otot bahu. Kemudian yang kedua ada permainan tarik menarik. Nah, di sini kita memegang tangan teman kita yang saling rapat, kemudian kita saling melakukan gerakan tarik menarik. Yang ketiga ada latihan kekuatan otot bahu dengan bermain gerobak dorong. Nah, ini memang benar untuk melatih kekuatan otot tangan. Baik anak-anak, itu adalah contoh latihan kekuatan otot. Sekarang kita lanjut ke bentuk unsur komponen kebugaran jasmani yang berikut, yakni adalah latihan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung dan paru dan peredaran darah yang berfungsi secara optimal dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi itu anak-anak ya, pengertian dari latihan daya tahan. Nah, contohnya pada saat kalian punya aktivitas yang padat dan banyak, kalian masih bisa melakukan dan sanggup melakukan aktivitas tersebut tanpa mengalami rasa lelah yang berlebihan. Jadi di sini kalian bisa mengelola rasa lelah kalian. Jadi itu adalah pengertian dari latihan daya tahan. Contoh latihan daya tahan atau meningkatkan latihan daya tahan itu bisa dengan bermain lompat tali anak-anak. Karena lompat tali itu bisa memacu pergerakan jantung atau melatih pernapasan sistem kardiovaskular kita. Kemudian contoh latihan daya tahan yang kedua itu bisa dengan jogging atau lari pagi. Nah, di sini kalian tinggal bisa mengatur rute jarak yang ingin kalian tempuh pada saat melakukan jogging atau lari pagi ya. Dan ini berguna untuk meningkatkan latihan daya tahan kalian. Jadi itu anak-anak ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita bisa melakukan aktivitas dengan berbagai macam kegiatan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi berikut, yakni tentang peregangan statis dan dinamis. Anak-anak, peregangan statis dilakukan dari ujung kepala hingga kaki tanpa melibatkan banyak gerakan. Contoh gerakannya sendiri seperti melakukan peregangan pada kaki dan lutut, misalnya saat ingin berolahraga di masa sekolah. Setiap posisi peregangan tahan selama kurang lebih 30 detik. Nah, contohnya ini seperti pada saat kalian pemanasan pada saat sebelum melakukan praktek. Jadi di situ ada yang namanya peregangan statis dan peregangan dinamis. Apakah kalian sudah tahu anak-anak? Semoga bisa membantu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke peregangan dinamis. Peregangan dinamis adalah pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan gerakan yang saling berkesinambungan atau saling berkaitan. Nah, contohnya adalah gerakan kepala ke atas dan ke bawah. Kemudian ada gerakan tangan yang menekuk badan dan membungkukkan badan. Nah, kita bisa lihat ya, pada gerakan dinamis biasanya hitungannya 2 kali 8. Baik anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan materi pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan kebugaran jasmani? Kalau sudah, di sini Bapak akan memberikan sebuah kesimpulan singkat yang berkaitan dengan materi hari ini. Mohon disimak ya anak-anak. Nah, anak-anak sudah bisa melihat kan dan menyimak tentang kesimpulan singkat serta manfaat kebugaran jasmani. Nah, di akhir
materi ada kuis. Di sini kalian bisa mengerjakan sesuai dengan soal yang sudah tertera pada kuis. Jika sudah mengerjakan, nanti tugas kalian akan dikumpulkan pada pertemuan di minggu depan atau hari Rabu depan. Selamat belajar dan mengerjakan anak-anak. Tetap semangat. Selamat pagi dan namo buddhaya. Terima kasih.